Iya Pak, dimulai aja Pak. Nanti nggak cukup waktunya. Oke, ini masuk ke bagian paling akhir, yaitu special problem. Yang kemungkinan ini sudah belajar juga ya, tapi nggak apa-apa. Pertama adalah mengenai account receivable. Account receivable itu biasanya ada AFDA ya. Nah, bagaimana cara memperlakukan AFDA dan account receivable? Kalau dari perhitungan seperti ini contohnya ya. Ini account receivable increase 15.000, kemudian AFDA-nya mengalami increase 6.000, dan netnya 9.000. Oke, untuk metode indirect itu ada dua metode. Metode pertama adalah pakai metode gross, yaitu di sini increase account receivable 15, kemudian increase AFDA 6.000 sehingga net 9.000. Oke, ini biasanya kalau metode kayak gini, kalau cash flow-nya itu cuma satu periode, jadi ada kolom tersendiri ya sebelah kiri. Tapi biasanya cash flow itu cuma disediakan satu kolom, maka metode ini nggak praktis. Ya, maka boleh pakai metode yang kedua, yaitu metode net, ya, alternatif method, yaitu metode net. Jadi langsung 9.000. Oke, jadi kalau bagi saya ya milih metode net aja, karena biasanya dalam dunia nyata ya, cash flow itu hanya disediakan satu kolom aja. Beda dengan laporan laba rugi, biasanya ada kolom yang lain. Oke, itu. Kemudian bagaimana dengan metode direct? Untuk metode direct itu tentu saja kita menggunakan metode yang net nanti. Nah, nih. Di sini kan ada cash receipt from customer ya. Yaitu dari sales ya dikurangi ini 9.000, yaitu tadi ya 9.000 account receivable ya. Kemudian dikurangi dengan AFDA. Ya. Jadi 100 ini kemudian dikurangi dengan 9.000 ya, yaitu net ya, AR, dan kemudian 6.000 adalah AFDA. Itu kalau menggunakan metode direct. Atau kalau mau di shortcut juga bisa, 100.000 dikurangi dengan 15.000, yaitu increase in account receivable. Ya, ya, karena ada itu bukan termasuk non cash transaction. Ingat ya. Jadi untuk metode direct, saya ulang, metode direct yang diperhitungkan itu hanya yang cash transaction. Jadi transaksi yang memang ada dampak terhadap cash-nya. AFDA itu bukan transaksi yang ada dampak cash-nya. Jurnalnya kan nggak ada cash-nya. Jadi kalau mau tahu cash transaction itu jurnal yang ada cash-nya. Yang jurnalnya itu ada cash-nya. Namanya juga cash flow. Jadi ini bisa digunakan seperti ini, atau dengan perhitungan lain, yaitu 100.000 dikurangi dengan 15.000, yaitu account receivable yang sebelum dikurangi AFDA. AFDA-nya diabaikan karena AFDA atau bad debt expense itu termasuk non cash expense. Jelas ya, non cash. Oke, itu untuk direct. Jadi simple ya. Kemudian yang berikutnya adalah other working capital change ya. Oke, jadi contoh nih, some change in working capital they affect cash, do not affect net income. Nah, misalnya ya, purchase of short-term non-trading equity securities, purchase of short-term non-payable for cash, kemudian cash dividend payable.
Nah, ada beberapa, langsung masuk ke dalam ya. Ada beberapa working capital. Working capital itu artinya akun-akun yang masuk ke dalam non-current asset, namanya working capital. Dan non-current liability, namanya working capital. Jadi, untuk pembelian short term non-trading equity securities, ini masuk ke dalam operating activities. Oke. Jadi, some of the capital although they affect cash, do not affect net income. Ya. Membeli itu kan tidak ada dampak terhadap net income. Ya, membeli tidak ada dampak. Tapi kan mengeluarkan cash ya. Cash. Nah, artinya ini berarti mengaruhi cash flow, tapi tidak mengaruhi net income. Paham nggak maksudnya ya? Nah, ini masuk dalam cash flow. Kemudian yang kedua, menerbitkan nggak ada mengaruhi net income. Ini juga akan mengaruhi cash flow di bagian operating juga. Dividen tadi sudah saya jelaskan dengan nyata. Dividen itu bisa masuk ke dalam operating, boleh juga masuk ke dalam financing. Kalau saya mending masuk ke operating, nggak mikir, pokoknya semua ke operating aja. Tapi kalau nggak masukkan ke dalam financing juga boleh. Ini dividen yang dibayar ya, bukan dividen yang diterima. Kemudian net loss nggak ada masalah ya, net loss ya kebalikan dari net income, dia ada di sini posisinya. Sebagai minus, saya seperti ini, nggak ada masalah. Kemudian di sini adalah disclosure ya. Significant non-cash transaction harus di-disclose ya. Contohnya ini adalah, ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cash flow ya. Ini cuma disclose aja. Di sini saya sebutnya acquisition of asset by assuming liabilities. Ya. Jadi ini non-cash transaction itu artinya tidak akan masuk ke dalam cash flow, tapi ini sebetulnya mengaruhi secara besar-besaran, maka harus di-disclose. Sekali lagi, disclose ini posisinya bukan di cash flow, tapi adanya di notes to financial statement. Nah, ini misalnya kayak convertible ya, convertible bond, ini kan juga nggak ada cash yang keluar. Refinancing, ini juga nggak ada cash keluar. Tuh ya. Kemudian lanjutannya lagi, oke, selesai. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya menganggap kalian sudah ngerti ya. Jadi kalau kalian anggapan saya salah, kamu segera protes. Ya, jadi saat saya mulai mengajar hari ini, saya mengasumsikan kalian semua sudah ngerti. Sehingga saya tidak mau menjelaskan orang yang sudah mengerti. Saya hanya memberikan penjelasan yang merupakan tambahan yang kemungkinan di dalam prinsipal dulu belum diajarkan karena memang belum waktunya. Oke. Tapi bagaimana menghitung, bagaimana itu saya anggap kalian sudah ngerti. Kalau saya nggak akan jelasin lagi. Oke, penjelasannya sudah cukup. Ada hal-hal yang tadi. Ada yang tanyakan? Halo? Saya kalau nggak ada, saya langsung stop share dan tolong dimunculkan videonya semua. Kita akan melakukan closing statement. Iya, semua tolong. Jadi ini pertemuan yang spesial ya. Kenapa saya bilang spesial? Kita bertemu satu semester, tapi tidak pernah bertatap muka langsung. Pertemuan yang virtual ini
ya tetap menjadikan kita bersaudara ya. Silakan, ada Alvanda belum? Safira. Arida belum? Safira belum? Oke, sebelum saya memberikan pesan-pesan, ya kalau kalian ya saya kasih, tapi kalau menurut kalian ada yang perlu disampaikan langsung aja ya, ada interupsi, tidak perlu saya beri kesempatan, tidak perlu saya persilahkan ya, baca. Tenti sama Rifki belum nih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa untuk nilai itu saya sudah konfirmasikan dengan kelas-kelas lain bahwa kondisinya memang seperti itu. Artinya kalaupun kalian menganggap bahwa oh nilai saya kok jelek, memang yang lain juga seperti itu dan sudah sepakat para dosen untuk menyampaikan nilai itu seperti itu apa adanya. Jadi kesempatan kalian untuk memperbaiki ya di UAS. Oke, jelas ya, di UAS. Jadi kalian nggak usah minta penugasan lah apa gitu ya. Tapi bagi saya sendiri, saya sudah menawarkan waktu itu ya kepada kalian, cuma kalian nggak mau, ya sudah, kalian tidak merespon ya. Yaitu saya waktu itu sempat saya berikan, saya akan berikan kelas khusus dengan jumlah yang lebih kecil biar lebih jelas. Karena begini, bagi saya, kebiasaan saya kalau ngajar di kelas itu, saya selalu minta feedback. Dan sementara dengan kondisi ini, saya tidak bisa meminta feedback, saya tidak bisa mengetahui feedback kalian. Saya baru tahu ada fitur apa namanya polling itu baru berapa kali ya, baru sebulan yang lalu mungkin, yang terlambat ya. Sebenarnya kalau tahu dari awal saya bisa dapat feedback dari kalian. Kalau Tisa sudah dapat nggak apa namanya fasilitas pollingnya? Tadi sudah kami cari tahu Pak, saya dan beberapa teman-teman sepertinya harus premium Pak akunnya. Jadi harus gitu. langganan Zoom beneran Pak. Gitu. Ya. Ya sudah lah. Saya cari solusi. Iya, Pak. Sudah, berarti nggak Mohon bisa. maaf ya Pak, kelas kami nggak apa-apa. Berarti kemarin kelas sebelah premium barangkali ya, atau pakai akun orang kali. Iya, jadi kemarin saya sudah bisa membuat polling di sebelah dan dari situ saya dapat feedback, ya, dapat feedback. Dan saya tahunya juga ketika saya mengikuti pelatihan ya, saya mengikuti pelatihan lain dengan adanya polling itu si pembicara bisa memperoleh feedback, memperoleh feedback. Nah, dengan feedback itu jadi kita tahu gitu. Nah, tanpa feedback itu menurut saya sudah ada setengah kegagalan dalam proses belajar mengajar. Ya, dalam proses belajar mengajar. Jadi itu ya kelasnya banyak. Ya. Nah, kemarin saya sudah mencoba menawarkan kepada kalian, itu kelasnya diperkecil, kita bikin. Tapi ya sudah terlambat, ini hanya untuk ini saja lah ya, saya menyampaikan saja. Tapi kalian tidak merespon mungkin karena kalian terlalu banyak tugas ya. Saya juga memaklumi ya, saya tidak menyalahkan. Tapi memang inilah kelemahan dari pembelajaran secara online ya. Ya, ke depan kalau misalnya kalian nanti dengan dosen lain dan ya nggak tahu gimana ceritanya, kamu minta saja sama Stan ya untuk dibuatkan Zoom. Kalau emang nggak mau ngasih kuota, mintakan Zoom premium gitu ya. Atau saya mungkin sudah akan mundur dari dosen ya. Saya sudah minta kemarin nggak diizinkan ya. Karena saya merasa ngajar seperti ini tidak optimal, tidak optimal. Jadi, kemungkinan saya tidak akan ketemu kalian lagi dalam kelas ya. Tapi saya ingin ketemu kalian di luar kelas nanti kalau saya jadi jalan-jalan ya. Ini saya hanya nunggu waktu saja ya. Nanti kalau saya tolong pesan saya pertama,
grupnya jangan dibubarin ya. Setuju? Ini nggak ada Setuju, full Pak. ya. Setuju, Ma ya, Bisa. sepakat ya. Setuju, Pak. Iya, Sepakat. Pak. Setuju, Ya, Pak. jadi ini sudah mulai pesan ya, sudah mulai pesan. Jadi pesan pertama adalah bagi saya, walaupun kita ketemunya cuma di layar begini, saya sudah merupakan prinsip hidup saya. Ketika saya mengenal seseorang dalam kondisi yang baik, maka dia adalah saudara saya tanpa melihat apapun latar belakangnya. Saya ulang ya, tanpa melihat apapun latar belakangnya. Jadi saya tidak akan mengkapling-kapling. Saudara itu yang satu ras misalnya, satu suku, nggak ada itu. Ya, bagi saya yang mengenal saya kenal dengan baik, itu sudah saya anggap sebagai saudara. Terus itu jangan diputus persaudaraan ini, intinya di situ. Jadi dari yang kemarin juga seperti itu, walaupun ya biasanya sudah lama-lama pada live secara diam-diam gitu ya. Ya saya akan lihat bagaimana. Ini selalu pesan saya yang saya sampaikan adalah itu. Jadi tolong saudara ini jangan diputus. Ya, saya tetap ingin melihat menambah banyak saudara. Ya barangkali suatu ketika akan ada manfaatnya. Jadi manfaat itu tanpa diduga ya, nanti akan. Ini sekedar contoh ya, saja, contoh yang nyata yang saya alami ya. Jadi suatu ketika ini saya pernah punya partner dalam bisnis lah ya, dalam bisnis. Kemudian putus kira-kira 7 tahun ya. Putus benar-benar nggak bisa kontak, saya nggak bisa kontak, dia juga nggak bisa kontak. Ya mungkin nomornya ganti, bidangnya sudah beda lah ya. Nah, suatu ketika oh ya kenalannya, ternyata memang nomornya sudah ganti. Akhirnya saya cari dan ya biasa saya ucapkan selamat Fitri, mohon maaf ya. Nyambung lah. Nah, ternyata nyambung. Ya sebenarnya nggak ada kasus awal, cuma tiba-tiba putus aja ya karena memang bidangnya berbeda, sudah tidak merasa ada kebutuhan. Nah, ternyata dari sambungan itu saya memperoleh manfaat yang sangat besar. Dia juga sama. Ya, salah satunya adalah sharing bagaimana mengatasi kesehatan, kira-kira begitulah ya. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Yang bagi saya manfaatnya sangat banyak. Sampai hari ini akhirnya nyambung lagi, jadi saudara lagi, banyak sekali sharing-sharing yang bisa berbagi. Jadi kadang manfaat itu tidak dirasakan sekarang, kebutuhan, tapi semakin banyak teman, semakin banyak saudara, nanti akan banyak sekali hal-hal yang positif ya. Oke, semalam itu saya lihat berita ya. Saya tidak tahu, kalian mungkin nggak tahu, tapi ketika saya buka HP ya, smartphone itu yang setting yang selalu muncul pertama adalah lintasan berita. Nah, salah satu yang ada berita semalam itu adalah ada seorang aktor dari India yang ditemukan gantung diri. Dan penyebabnya adalah karena dia kesepian. Coba. Ada seorang yang kesepian akhirnya bunuh diri. Ya, kesepian itu terjadi karena sedikitnya teman, sedikitnya saudara. Nah, kenapa saya mengistilahkan saudara? Karena memang saudara dengan teman itu berbeda. Mungkin kalau kalian nganggap teman itu lebih hebat, karena kalian masih muda. Padahal teman itu, saya membedakan. Sekali lagi ini kalau kamu cari ke kamus bahasa Indonesia mungkin salah ya, tapi saya hanya melihat dari kebiasaan. Kamu boleh nggak setuju? Ya. Boleh setuju. Tapi bahwa teman itu biasanya bertemu dan berpisah itu karena kepentingan, itu teman. Oke, kalian ini kan berteman karena satu kelas ya, betul nggak? Nanti kalau dipecah lagi masih berteman, enggak. Mungkin berteman tapi tidak seakrab, betul nggak? Paling kalau sudah penempatan, nanti beda lagi temannya, betul nggak? Nah, itu teman namanya. Tapi kalau saudara, itu tidak bisa dipecah-pecah oleh apapun. Nah, sekarang saya tanya, kamu ada, coba yang punya saudara banyak siapa? Saudara itu artinya kakak, adik, yang saudara dekat. Ada saudara dekat, ada saudara jauh ya.
Sudah dekat itu kakak adik, saudara cowok yang sepupu, om ya, ponakan. Tadi ada yang punya, Alfanda tadi punya adik bayi. Halo, Alfanda. Iya, Pak. Saudaramu, kamu berapa? Ada 4, Pak. 5 Ya, termasuk saya. ya, banyak kan? Kalau hari ini segitu banyak ya. Yang lain paling dari 1, 2 ya. Iya. Iya, Pak. Banyak, Pak. Ya, pertanyaan saya, Di Kudus, Pak, Jawa Tengah. ya karena sekarang kan karena kamu di rumah. Ya, ini hanya untuk mengistilahkan ya. Jadi ketika saudara nggak bisa dipecah oleh apapun kan, betul? Nggak bisa, Pak. Benar. Nah, pada saat itu saya mengistilahkan saudara. Dan saudara itu yang ada bukan diputus, dipersambungkan bisa aja. Jadi misalnya nih, kamu tiba-tiba menikah ya. Kalau menikah dengan saudara kan nggak boleh. Pasti menikah dengan orang yang bukan saudara kan? Nah, Iya, begitu betul, terjadi Pak. pernikahan itu artinya kamu bertambah saudaranya. Betul nggak? Ya, saudara suami kamu atau istri kamu nanti bisa jadi saudara, betul nggak? Nah, yang ada saudara itu bertambah. Gitu ya, bukan dipisah, bukan dipecah. Ya, bahkan saya sendiri ya punya saudara yang tadinya bersaudara karena perjodohan, karena pernikahan ya. Kemudian ternyata yang menikah itu sudah pisah, tapi tetap persaudaraan kita berlanjut, nggak putus, nggak putus. Itu menunjukkan bahwa persaudaraan itu jauh lebih abadi sifatnya ya. Terus habis itu saya ingin mengatakan bahwa pertemuan kita ini saya anggap sebagai bentuk persaudaraan. Kalian juga seperti itu mestinya. Maka nanti ada istilahnya persaudaraan mahasiswa STAN apa misalnya ya. Betul nggak? Biasanya juga persaudaraan ya. Karena memang seperti itulah yang terjadi. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini. Kenapa saya istilahkan persaudaraan itu artinya kalian bertemu dan berpisah ya itu disasari bukan oleh kepentingan. Intinya itu aja, bukan oleh kepentingan. Kalau kepentingan itu nanti gini, kalau selama saya masih ada kepentingan ya saya tetap akan butuh dia gitu. Kalau enggak ngapain gitu ya. Ngapain saya hubungi dia. Jadi suatu ketika misalnya ya tiba-tiba aja ya, anggap aja misalnya pas momennya hari raya atau apa ya, tiba-tiba saya hubungi kalian ya, atau saya tiba-tiba posting di grup. Kalau kalian kepentingan kan, ngapain ya orang udah nggak ada urusan sama saya, betul nggak? Dicuekin kan? Nah, saya tidak ingin kalian seperti itu. Saya tidak ingin kalian seperti. Oke, itu pesan pertama ya. Ini masih nyambung dengan pesan kedua. Pesan kedua itu begini, bahwa orang yang tidak memperdulikan atau menganggap hubungan itu karena kepentingan. Ini pengalaman dan pengamatan saya ya, sekali lagi. Pengalaman dan pengamatan saya. Silakan kalian buktikan bahwa ternyata keberuntungan seseorang, kesuksesan seseorang itu lebih banyak yang berhubungan dengan tadi itu. Oke, saya sudah mengamati mungkin lebih dari ratusan orang ya, yang saya amati langsung. Ya, orang-orang yang mengalami nasib yang mengenaskan, ya, nasib mengenaskan itu, ya itu apa? Miskin nggak hilang-hilang, gagal nggak hilang-hilang juga ya. Itu nasib mengenaskan ya. Itu biasanya ada hubungannya dengan pertama adalah orang tua atau guru ya. Jadi di dalam masyarakat kita itu orang tua itu ada dua sebetulnya, orang tua biologis dan orang tua keilmuan. Ya. Dan ternyata ini juga tidak hanya orang Indonesia loh ternyata yang memahami ini.
orang-orang timur itu biasanya menghargai orang tua dan guru itu lebih daripada orang barat. Ya. Sehingga orang timur itu lebih banyak hidupnya lebih apa ya, kalau saya bahasakan lebih tentram lah gitu ya daripada orang barat. Walaupun kalau kita bicara orang Jepang dan Korea barangkali sekarang udah kayak barat. Agak beda memang kalau mereka budayanya ya, tapi kalau saya bicara orang timur itu dalam artian orang Asia, biasanya hidupnya lebih. Nah, ternyata besar kedua, kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh itu. Kalau nggak percaya, silahkan kalian buktikan. Kalian amati dulu lah sebelum kalian terperosok kalau memang. Jadi banyak sekali kesuksesan dalam hidup seorang itu ditentukan oleh bagaimana hubungan dengan tadi. Pertama adalah orang tua, yang kedua juga nanti saudara-saudara. Bagaimana hubungan dengan saudara-saudara. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang hasilnya mengenaskan, itu bukan karena orang itu bodoh, bukan orang itu malas. Ya, ada orang rajin banget, pintar banget, kok nasibnya nggak baik juga. Biasanya pasti ada masalah dengan hubungan dengan orang lain. Terutama adalah tadi saudara, orang tua dan saudara. Ya. Bahkan saya sudah berani bertaruh terhadap seorang tokoh yang hebat, pernah hebat ya, pernah hebat. Tapi kemudian melupakan gurunya. Saya berani bertaruh, orang ini tidak akan bisa pulih. Ya, nggak usah disebut namanya. Saya pernah bertaruh, tidak akan bisa pulih sampai kapanpun. Karena dia sudah tidak. Kalau orang tuanya mungkin sudah nggak ada, dan saya tidak tahu kisah dia dengan orang tuanya, tapi kisah dia terhadap gurunya sudah sedikit. Sehingga saya berani bertaruh dia tidak akan pulih. Gitu ya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu itu sangat menghargai gurunya sehingga dia hidupnya stabil, hidupnya bagus ya, kira-kira gitu. Ini mungkin ada hubungannya dengan kondisi saat ini ya, Jadi ini sudah saya melakukan pooling ya. Kemarin saya lakukan pooling, enak ya. Karena nggak ada pooling ya sudah, saya ingin gimana ya. Jadi saya hanya ingin tahu dengan adanya berita-berita yang kurang mengembirakan, ya, dengan adanya kalian dikurung di rumah. Banyak di rumah tuh banyak jalan-jalan nih. Sudah mulai berani jalan-jalan. Gak berani jauh juga. Banyakan di rumah, Pak. Sedikit banyak akan mempengaruhi emosional kalian ya, psikologis kalian. Pertanyaan saya adalah, apakah melihat kondisi ke depan ini kalian itu sedikit pesimis, biasa-biasa saja, lebih optimis? Oke. Ini karena nggak ada poolingnya ya, saya bertanya ya. Melihat kondisi ke depan ini, kalian akan sedikit pesimis, biasa-biasa saja, atau tambah optimis? 1, 2, 3. Kalian jawab pakai tangan aja gini. 1, 2, 3. Silakan. Kamu jangan nyenengin saya. Ada yang 2, 3. Jujur ya. 2. Wah, rata-rata 2 ya. Ada yang 1. Ada yang 1. Oke, nggak apa-apa. Saya mau lihat yang sebelahnya. Wah, ada 3, ada yang 2. Oke, bagus. Yang 1 nggak banyak. Oke. Ini mungkin saya anggap pesan terakhir ya. Jadi saya mengatakan realitas aja ya. Kamu menyikapi dengan 1, 2, 3 itu pilihan. Saya ulang ya. Krisis, resesi, apapun namanya, itu pasti akan jalan.
Kalau bahasa sekarang itu the show must go on. Dia akan tetap berjalan. Tidak bisa dihambat, tidak bisa dikurangi. Paling ya mungkin diminimalisir barangkali bisa ya. Itu oleh pemegang kebijakan itu. Tapi show must go on. Kalian nanti lulus, ditempatkan, didiamkan, itu juga show must go on. Kalian nggak punya pilihan apa-apa. Jelas? Jelas sampai ini? Nah, yang bisa kalian lakukan adalah bagaimana kalian menyikapinya. Ya, tadi tiga alternatif itu. Jalan ya, tiga alternatif itu. Kalau krisisnya berjalan, kamu menyikapinya dengan nomor satu, artinya sudah kalau ibarat kamu nonton bioskop ya, udah ceritanya jelek, kamu menggerutu. Apa yang terjadi? Makin lengkaplah penderitaan ya. Kalau kalian pilih dua biasa-biasa saja, itu juga mungkin akan keseret ke satu juga. Biasa karena kamu belum terasa aja. Ya, betul. Kan kamu belum terasa hari ini kan? Ada yang udah terasa belum kan? Masih enak-enak saja. Nanti begitu terasa, nanti akan berubah menjadi satu. Percaya nggak? Ya silakan aja lihat. Jadi masyarakat hari ini mungkin lebih banyak akan bersikap nomor dua, karena belum terasa. Nanti begitu terasa akan pindah menjadi satu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana menjadi kamu bersikap itu nomor tiga. Jadi kondisi buruk apapun kamu tetap harus bersemangat. Jelas? Jadi kalau misalnya kejadiannya buruk, tapi kamu sikapinya dengan positif, nah bagaimana caranya? Nah ini mungkin yang penting. Caranya adalah kamu lihat bagian yang positifnya saja. Selang ya. Kamu harus lihat bagian yang positifnya saja. Dan kamu tidak usah mengharapkan segera berlalu. Kamu boleh aja berdoa, tapi nggak usah banyak berharap. Semakin kamu berharap, semakin sakit hati. Selang ya. Karena kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kamu doa boleh aja doa terus setiap hari. Ya. Jadi hari ini ketika orang itu berharap, oh COVID segera berakhir, makin sakit hati. Ya, tapi kalau gini mati saja, dan dilihat positifnya. Oke, apa sih positifnya? Nomor satu, positifnya adalah sekarang, hari-hari ini, bulan-bulan ini, saya melihat cuaca itu makin menjadi bagus. Ya, saya nggak tahu kamu ngerasain atau tidak. Kalau saya sangat merasakan ya. Jadi zaman dulu itu, coba dulu. Kira-kira 8 bulan yang lalu karena kita sudah masuk ke bulan ke-8 ya. Itu yang namanya pagi hari itu gerak. Bangun pagi ya, habis subuh itu keluar itu panas ya. Tapi kalau hari ini kita dingin. Artinya ini kembali ke 15 tahun yang lalu atau ke 20 tahun yang sebelum kalian lahir ya. Kalian nggak ngalamin soalnya. Waktu saya kecil itu kondisi seperti itu. Ya kalau pagi dingin ya. Kalau siang nggak terlalu panas. Nah sekarang sudah terjadi lagi. Artinya apa? Alam sudah mulai menampakkan keseimbangan baru. Ini positif. Ini positif. Karena kalau dibiarkan saja, nanti kalian akan menghadapi kondisi alam yang tidak terkendali, susah loh itu. Kemudian yang kedua, jalan tidak terlalu macet di Jakarta ya. Tidak terlalu macet. Macet tapi nggak kayak dulu. Ini juga positif. Karena kita juga jarang keluar. Kita banyak berteman dengan Zoom dan sebagainya. Pak, izin memotong. Pak, kelas kami foto Pak. Kalau Bapak masih ingin menjelaskan, kami juga senang dengar penjelasan dari Bapak. Mungkin bisa dibuka lagi atau bagaimana? Enggak deh, nggak usah. Nggak usah. Jadi sekarang sesi foto aja, nggak apa-apa ya Pak ya? Agak cepat, ya, apa-apa. tinggal 1 menit. Oke. Oke, nanti landing screenshot ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya closing terakhirnya. Jadi tadi saya cuma 3 ya yang saya sampaikan. Saudara kita dijaga dengan ketulusan. Yang kedua,
hormati orang tua kalian, guru kalian, jangan lupakan gitu. Yang ketiga, tetap semangat dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak karuan. Mungkin 3 itu yang saya sampaikan. Semoga itu selalu diingat. Ya, jadi ke depan kalau ada waktu untuk bisa ketemu secara langsung, di mana saya ada ya, saya akan panggil kalian kalau saya jadi pergi. Dalam waktu dekat kemungkinan ke Balikpapan. Kalau ada, tapi kayaknya nggak ada kalian ya. Nggak ada. Jadi itu yang saya lakukan. Dan terakhir ya sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam beberapa perkataan banyak yang menyinggung kalian, ada hal yang tidak berkenan ya. Dan kalau ada hal yang salah dari saya buang aja ya. Oh, ada perkataan saya yang salah. Termasuk juga dalam hal penjelasan-penjelasan ya, kalau ada salah buang saja. Saya sebagai manusia mungkin biasa ada kekurangan dan kesalahan ya. Dan mengenai tentu saja kita masih berhubungan sampai dengan nanti akhir nilai UAS, nilai aktivitas saya sampaikan ya. Sebelum itu ya kita masih ada hubungan tentu saja karena juga masih butuh saya ya.